Yang pertama ini adalah dari Falabella yang Tamanu Oil atau Pure Tamanu Oil seperti ini. Awal aku pakai produk ini memang tidak berekspektasi yang gimana-gimana ya, karena aku baru pertama kali nyoba yang Tamanu Oil seperti ini. Aku kurang suka sama baunya, karena baunya itu kayak agak menyengat, bau-bau semacam kayak minyak bulus gitu. Jadi memang aku nggak suka awalnya. Dan teksturnya sendiri dia juga sesuai namanya oily, berminyak. So kita cuma bisa pakai di malam hari aja. Soalnya aku pernah pakai di pagi hari, alhasil muka aku malah jadi lengket-lengket berminyak. Dan pas diaplikasikan foundation ataupun cushion gak karu-karuan hasilnya. Jadi aku putuskan setelah itu pakainya di malam hari aja. Cuman ini adalah salah satu produk lokal pertama yang beneran kelihatan banget hasilnya di wajahku. Aku akan tunjukin ya di layar seperti apa perkembangannya, khususnya di area-area flek aku yang ada di pipi. Apalagi cuman bekas jerawat. Kalau bekas jerawat sih lebih cepet lagi hilangnya menggunakan Tamanu Oil ini. So aku bersyukur banget menemukan produk ini. Terima kasih buat Falabella yang udah membuat Tamanu Oil, karena memang hasilnya ini sebagus itu. Untuk produk yang kedua ini adalah dari brand lokal juga, namanya La Coco. Ini adalah salah satu brand lokal yang udah ngehits banget ya, karena seluruh produknya memang hasilnya bagus. Dan demikian juga yang aku coba ini untuk spot yang ada di muka aku, yaitu namanya La Coco Dark Spot Essence, yang dia di sini memang fungsinya adalah untuk menyamarkan noda hitam. Jadi bisa untuk flek ataupun bekas-bekas jerawat. Selain bisa menghilangkan bekas-bekas jerawat, untuk yang La Coco ini sih ada efek yang melembabkan super duper juga di wajah. Karena memang aku sesuka itu, ini udah package kedua ya. Dan ini aku pakai di pagi hari. Kalau misalnya aku malamnya pakai Tamanu, pagi harinya pakai yang La Coco-nya. Karena memang dia ini teksturnya ringan kayak air gitu. Dan waktu diratakan cepat meresap juga ke kulit. Jadi ini memang lebih ideal dipakai di pagi hari. Setelahnya kita bisa pakai makeup dan lain-lain, gak masalah. Yang terakhir ini adalah dari brand Korea yang bagus juga untuk noda-noda di wajah, yaitu dari XSY yang Dark Spot Correcting Glow Serum yang kayak gini. BTW ini juga ada di self-care setnya. Aku pernah sebutin juga di videoku waktu nge-review yang ini. Dia ada versi kecilnya gitu. Cuman pertama sebenarnya aku udah nyobain yang gedenya ini dan aku hasilnya juga suka. Karena yang pertama fokus dari brand Korea ini, dia lebih ke melembabkan wajah sekaligus bisa menyamarkan noda-noda juga. Dan ini bekerja banget di flek-flek yang ada di sekitaran pipi aku. Dan memang yang menarik lagi, nggak cuma menghilangkan dark spot yang ada di wajah, dia sekaligus bisa mengglowingkan wajah juga dari dalam. Jadi hasilnya wajah super duper lembab dan glowing. Setelah selesai menggunakan serum, biasanya kita akan kunci menggunakan moisturizer. Sebenarnya sih di awal 2019 atau sebelum aku menemukan dua moisturizer ini, aku seringnya cuma pakai moisturizernya tuh dari Aloe Vera Nature Republic ataupun dari brand lain, yang pasti yang bentuknya aloe vera gel gitu ya. Karena dia ini teksturnya gel, udah gitu ada efek melembabkan, cepat meresap juga ke kulit, masih ditambah wajah yang glowing. Cuman sekarang aku nyobain beberapa moisturizer dan ini yang lagi aku sering pakai di tahun ini, yaitu yang pertama dari XSY lagi pastinya, yang namanya adalah Sera Heart My Type Duo Cream yang kayak gini. Dan lagi-lagi untuk di self care setnya dia juga ada. Cuman bedanya untuk yang gede ini sih dia ada dua macam. Kalau kita buka, di dalamnya ada gel berwarna biru dan putih. Yang warna biru itu untuk area T-zone, yang warna putih lebih untuk ke area U-zone-nya. Cuman kalau untuk yang self care setnya sih ini lebih ke T-zone-nya aja. Pas banget kalau kalian punya kulit kombinasi kayak aku ya. Jadi moisturizernya ini bisa diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan kulit kalian. Udah gitu pastinya produknya XSY ini beneran yang super duper melembabkan kulit. Pokoknya aku suka seluruh produk Korea tuh biasanya fokusnya dia memang memakai skincare tapi hasilnya lembab dan glowing gitu loh. Termasuk untuk yang si moisturizernya XSY ini. Dan untuk moisturizernya ini juga bisa banget dipakai kalau misalnya kalian lagi ada jerawat atau iritasi di wajah, nggak masalah karena masih ada efek menenangkannya dan nggak ada kandungan yang berbahaya juga. Selanjutnya ini moisturizer juga dari Skin Angel atau Skin 1004. Pokoknya untuk seluruh produknya yang aku coba kemarin aku cocok semua. Termasuk moisturizernya yang namanya Soothing Cream ini. Secara bentukannya dia kayak gel cream, yang menurut aku dia karena memang nggak ada kandungan yang aneh-aneh juga, cocok dipakai juga buat kalian yang kulit sensitif ataupun yang lagi bermasalah. Malahan dia karena memang kandungannya Centella asiatica, lagi-lagi bisa menenangkan kulit kalian. Dan bedanya dengan yang si XSY tadi, ini tuh teksturnya kayak lebih kental gitu, lebih tebel. Jadi pas kita pakai di wajah tuh kita perlu nunggu sedikit lebih lama dibandingkan yang tadi. Cuman setelah meresap sama efeknya beneran super duper ngelembapin, nenangin kulit banget. So dua moisturizer ini yang lagi jadi favorit aku di tahun 2020. Kalau kalian lagi cari nih pelembab yang gak main-main, bisa beneran menghidrasi kulit yang selembab itu. Udah gitu cocok juga untuk kulit sensitif. Mungkin dua moisturizer
makanya ini bisa dijadikan salah satu pilihan. Step yang terakhir sebelum kita menggunakan makeup, pastinya walaupun aku nggak pergi kemana-mana, aku tetap akan menggunakan sunscreen karena itu penting banget ya, apalagi di usia aku yang sekarang. Aku ada beberapa sunscreen favorit. Yang pertama pastinya masih produk lama, nggak tahu aku pernah sebutin nggak di base product, yaitu dari L'Oreal yang UV Perfect Matte and Fresh Oil Control and UV Protector. Jadi ini adalah salah satu sunscreen yang terbaik menurut aku. Cocok juga di jenis kulitku yang kombinasi sampai ke berminyak, karena memang hasilnya dia tuh bisa melembabkan tapi nggak memberi kesan yang berminyak di wajah. Jadi masih kerasa yang matte gitu. Udah gitu kandungan SPF-nya cukup tinggi, 50+ PA+++++. Jadi pastinya bisa memberikan perlindungan dari paparan sinar matahari dengan hasil yang oke. Jadi menurut aku sih kalau aku pegang-pegang muka aku setelah menggunakan si sunscreen-nya ini, kayak yang halus, udah gitu lembab juga. Setelahnya waktu kita menggunakan foundation, cushion, ataupun yang lain-lainnya untuk makeup, bisa menempel dengan maksimal juga. Nggak menimbulkan efek seperti ada residunya atau nggak mau nempel gitu loh, pokoknya oke. Yang kedua, setelah si L'Oreal ini, aku juga nyobain dari La Coco yang Daily UV Counter SPF 50 PA++. Ini sebenarnya kandungannya untuk plus-plusnya lebih sedikit daripada yang tadi. Cuman yang aku suka, dia ini teksturnya mirip sama L'Oreal, kental, tapi waktu diaplikasikan di wajah tuh dia langsung menyatu gitu loh. Walaupun perbedaannya kalau yang L'Oreal tadi langsung bisa ngeresap ke kulit, kalau si La Coco dia tuh ada efek sedikit mencerahkan wajah. Tapi setelah meresap, pas aku bandingkan, dia tuh nggak yang putih banget gitu loh. Nggak abu-abu juga hasilnya di wajah, dan finishnya juga hampir mirip kayak matte yang masih natural, ngelembapin tapi nggak membuat berminyak. Sunscreen yang terakhir ini adalah versi eksklusif dari yang L'Orealnya tadi, karena finishnya mirip-mirip juga, yaitu XSY Complete No Stress Physical Sunscreen yang seperti ini. Walaupun aku nyobainnya belum terlalu lama, tapi ini teksturnya mirip-mirip gitu. Krim kental, tapi waktu dipakai di wajah ngeresepnya cepat. Udah gitu hasilnya juga mencerahkan, tapi masih yang natural. So, untuk ketiga sunscreen ini, kalian bisa pilih salah satu aja yang sesuai dengan kebutuhan kalian, karena menurut aku sih hasilnya mirip-mirip. Oh ya, selain moisturizer, aku juga nyobain sleeping mask. Sebenarnya yang jadi favorit aku itu adalah dari Eugenia Chin yang kayak gini. Sepertinya aku udah buang untuk package-nya, dan kemarin sempat habis, aku belum beli lagi. Jadi itu salah satu produknya Sam By Me yang seri Eugenia Chin, tapi sleeping mask-nya. Menurut aku dia teksturnya lembut banget. Udah gitu pas dipakai di wajah juga memberikan efek yang lembapin, masih ditambah cerah yang natural. Jadi pas pagi harinya kita bangun, wajah masih kerasa lembab dan cerahan. Selain dari yang seri Eugenia Chin itu, aku juga cobain yang La Coco lagi Watermelon Glow Mask seperti ini. Sebenarnya sih ini seperti masker, cuman dia tuh masker yang bentukannya kayak gel juga, mirip sama si sleeping masknya dari Yuja. Dan di situ dia fungsinya untuk diaplikasikan ke seluruh wajah seperti maskeran, tapi kita nggak perlu bilas ya. Jadi kita bisa bilasnya di pagi hari. Efek si Watermelon Glow Mask ini dia memang ngelembapin wajah, dan gitu memberikan efek yang glowing juga. Pas pagi harinya, wajah masih kerasa yang lembab, udah gitu super duper kenyal juga. So, menurut aku sih untuk Watermelon Glow Mask-nya ini bisa dijadikan sleeping mask juga. Dan sekarang masuk ke masker. Sebenarnya di tahun 2020 ini aku jarang banget pakai masker, karena memang kita kan jarang keluar-keluar rumah ya, jadi aku merasa nggak terlalu penting maskeran. Cuman akhir-akhir ini aku lagi coba produknya XSY yang dari rangkaian self-care setnya, yang namanya Mugwort Pore Clarifying Wash Off Pack yang seperti ini. Jadi ini adalah masker mereka yang katanya best seller juga, semacam clay mask gitu, cuman berbeda dari clay mask yang pernah aku coba sebelumnya. Kan biasanya teksturnya kayak semacam lumpur gitu yang dia warnanya hitam, dan nanti kita perlu nunggu agak lama biar kering. Cuman untuk XSY ini kita hanya pakai sekitar 15 menit. Di situ hasilnya dia nggak yang sehitam itu, jadi kelihatan ringan. Udah gitu masih ada biji mugwortnya yang fungsinya untuk menghilangkan sel-sel kulit mati yang ada di wajah. Memang sih ini lebih kayak detoksifikasi di kulit gitu. Jadi aku pakainya karena memang jarang bepergian, kayak cuman seminggu sekali aja kalau muka kita kelihatan yang udah kotor gitu karena aku sering pakai make up. Cuman hasilnya yang aku suka banget, di wajahku kelihatan yang beneran bersih, keset, udah gitu juga nggak ada oil-oilan lagi di muka. Dan tetap aman juga pastinya dipakai kalau kulit kalian lagi berjerawat ataupun iritasi. Dan akhirnya yang terakhir, ini pastinya durasinya udah cukup panjang ya, tapi untuk produk ini akan dijadikan penutup karena memang favorit aku juga.
yaitu dari Scarlet Whitening yang Fragrance Brightening Body Lotion. Kalau kalian tahu, aku habis nge-review untuk semua wangi-wangi dari body lotionnya ini. Jadi di tahun 2020 ini hanya produk body lotion ini yang aku pakai setiap hari dengan berbagai varian yang udah aku coba. Cuman yang jadi favorit aku ini adalah yang terbarunya Frezy, karena memang ini wanginya enak banget. Ini mirip parfum yang pernah aku beli juga, jadi kayak wangi-wangi yang bunga tapi dia agak sedikit seger juga. Pokoknya kalaupun aku nggak pakai parfum hari itu tapi udah menggunakan body lotion ini sih udah enak banget rasanya. Efeknya sendiri pastinya Scarlet Whitening yang body lotion kalian udah tahu ya, ada efek mencerahkan tapi masih yang natural gitu, dan ngelembapin kulit juga. Yang lagi aku pakai akhir-akhir ini adalah yang Frezy karena itu tadi wanginya super duper enak. Coba kalian komen di bawah kalau kalian pakai yang ini juga atau varian lain dari Scarlet yang jadi favorit kalian. Oke, akhirnya selesai sudah. Itu dia beberapa skincare yang terbaik di tahun 2020. Semoga informasinya bisa bermanfaat, khususnya kalau kalian lagi cari-cari skincare sesuai dengan kebutuhan kulit kalian. Oh ya, BTW silahkan komen-komen di bawah kalau misalnya kalian ada rekomendasi skincare bagus di tipe jenis kulit kalian yang apa, yang wajib banget buat temen yang lainnya beli. Kalau kalian udah pakai salah satu skincare yang aku rekomendasikan tadi, hasilnya bagus di kalian bisa juga komen-komen di bawah. Terima kasih buat kalian yang selalu nonton videonya sampai akhir. Kalau kalian suka videoku, kalian bisa like, udah gitu subscribe channelku Maria Sulisti, biar kalian gak ketinggalan 3 video dalam 1 minggunya. Sampai ketemu lagi, bye!